wabarakatuh. Nama saya Indah Permatasari. Kali ini saya akan membuat produk permen coklat. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahan dan alat yang akan digunakan. Baik, untuk bahan-bahan simpel saja. Untuk permen coklat ini kita menggunakan cover coklat. Kemudian untuk yang tidak ada isinya permen coklat kita gunakan compound coklat. Kemudian untuk pewarnanya kita menggunakan pewarna coklat dari cocoa butter. Mereknya ada di sini ya. Kemudian untuk isinya kita membuat nogatin dari kacang tanah yang sudah di bake atau boleh disangrai. Kemudian ada butter dan gula pasir. Alatnya yang paling pertama dibutuhkan adalah untuk proses tempering coklat pada saat menggunakan coklat adalah termogan, kemudian cutting board, knife, scraper, digital scaling, cetakan polikarbonat. Saya menggunakan cetakan polikarbonat, kemudian rubber spatula dan marmer table. Dan terakhir untuk melelehkan coklatnya kita menggunakan teknik microwave. Step pertama yang kita lakukan adalah membuat isi dari permen coklat. Isi dari permen coklat itu adalah nogatin ya. Nogatin kita mulai dengan melelehkan butter yang tadi sudah digramasi. Kita gunakan api sedang ya. Oke, ini kalau sudah leleh seperti ini, kita bisa masukkan gula pasirnya. Kemudian boleh diaduk hingga oke. Kalau gulanya udah melt kayak gini, udah boleh diaduk ya. Sekali. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, boleh dimatikan apinya ya. Warnanya seperti ini ya. Oke. Sekarang waktunya kita masukkan kacangnya ya. Sini, kacang yang tadi sudah di-bake. Lalu kita aduk. Ya, seperti ini. Aduk rata. Oke, dah. Setelah sudah diaduk dengan rata, terlihat ya karamelnya sudah merata di kacangnya. Kita letakkan di atas silpat yang sudah ada di pan ini, sheet pan. Kemudian kita ratakan. Setelah sudah ditata di sini, dirapihkan, kemudian kita tunggu sampai kacang dan karamelnya ngeset ya, kering. Oke. Baik. Setelah kita membuat isian dari permen coklat, selanjutnya kita coba untuk melelehkan cocoa butter yang sebagai pewarna dari pralin kita ini atau permen coklat kita ini. Ini bisa ditunggu sampai ngeset. Oke, baik. Step selanjutnya kita akan melelehkan cocoa butter ya, cocoa butter merah, hijau dan putih di sini. Kita akan melelehkan dengan cara menggunakan microwave. Boleh lihat. Step selanjutnya setelah kita buat nogatinnya, kita akan melelehkan cocoa butternya yang di sini kita pakai warna merah, hijau dan putih. Di sini kita menggunakan cara melelehkan dengan microwave ya. Microwave kita pakai interval 10 sampai 20 detik dalam microwave. Selama proses di microwave ini nanti kalian coba keluarkan 10 sampai 20 detik lalu dicek ya. Kita mau naiknya si cocoa butter itu sampai 35 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian baru nanti kita turunkan di 30 sampai 31 derajat. Maaf. Oke. Kita lihat di sini. Untuk 10 masih belum ya. Kita coba lagi. 20 detik untuk mencapai 35 sampai 40 derajat Celcius si cocoa powder pewarna tersebut. Oke, baik. Untuk 20 detik selanjutnya kita termogan dulu ya, kita cek suhunya. Oke, sudah mencapai yang kita mau ya, 40 derajat Celcius, warna putih, hijau dan merah. Oke, boleh diaduk nanti. Ini kayaknya belum keaduk. Oke, baik. Dah. Oke, selanjutnya, baik. Ini udah turun ya suhunya di 34. Ya sedikit lagi kali ya, belum. Nah, ini ada yang sudah kita lelehkan, kita tunggu sebentar lagi. Kalau cocoa powdernya masih bagus, maka hasilnya akan smooth seperti ini ya. Kemudian jika kualitas sudah mulai menurun, maka dia akan seperti ini hasilnya. Oke, seperti itu. Saya menggunakan bahan yang ada, jadi kita lihat sekaligus kualitasnya. Oke. Untuk cocoa butter ini, selain dengan tadi caranya agar lebih maksimal ya, kita boleh
melakukan proses tempering, yaitu kita tetesin coba ya di atas meja marmer untuk mengetahui berapa lama proses kristalisasi dari cocoa butternya agar hasilnya lebih maksimal. Oke, setelah cocoa butternya sudah sesuai dengan yang diinginkan, kita bisa pasang ini di cetakan polikarbonat ini. Kurang lebih mungkin untuk yang sekarang kita bentuk seperti ini ya, bisa menggunakan spray juga dengan kompresor. Kita coba yang versi mudahnya ya, kita tarik aja. Baik, sambil menunggu tadi cocoa butternya set, baru kita akan lanjutkan dengan cocoa butter yang putih. Kita lelehkan dulu aperture coklatnya ya, dengan menggunakan teknik microwave. Bisa menggunakan bain-marie, microwave, dan lain-lainnya ya. Di sini kita menggunakan tempat yang tahan panas ya, contohnya tin wall ini. Kita coba di microwave selama 20 detik pertama. Jadi harus bertahap gitu. Kita lihat ya 20 detik pertama hasilnya masih belum ya. Kita coba lagi 20 detik selanjutnya. Jadi harus bertahap, tidak boleh langsung. Misalnya 1 menit langsung mungkin akan membuat coklatnya meleleh, tapi sebagiannya belum leleh gitu. Oke. Ya, ini 20 detik pertama hasilnya lumayan ya, udah ada yang mulai cair tapi belum ya. Kita masukkan lagi, harapannya bertahap itu agar coklatnya tidak gosong. Oke, baik, untuk 30 detik terakhir kita lihat ya. Ini sudah cukup seperti ini, walaupun masih ada granul-granul, mungkin nanti akan leleh sendiri ya, karena menyesuaikan suhu dengan coklat yang sudah leleh lain. Seperti ini kurang lebih. Oke, kita kembali ke pralin yang akan kita warnai ya. Ini cocoa butternya udah temper ya, udah oke untuk kita puaskan ke cetakan polikarbonatnya. Kurang lebih. Oke, selanjutnya. Oke, untuk pralin yang tidak ada isinya, kita coba gunakan cocoa butter warna hijau ini di splash, disemprotkan ya. Oh ya, kurang lebih hasil akhirnya seperti ini ya. Setelah itu kita biarkan dulu di suhu yang dingin agar bisa set. Makasih sih. Oke, ini setengahnya kita untuk aperture kita lelehkan ya. Kita tempering, lelehkan. Oke, ini bisa sampai nanti suhunya mencapai 30. Matiin dulu, coba cek ya suhunya. Oke, udah di 29 ya, 28, 29. Oke, kita masukin lagi. Oke. Oh iya. Ini berarti geser nih. Oke, ini sebenarnya kita coba cek ya. Suhunya 30. Oke. Sudah cukup, sudah bagus. Piping bag sorry. Selanjutnya kita chop nougatin yang udah jadi ya, kacang plus karamel yang sudah jadi kita chop di sini.
Selanjutnya kita warnain juga nih yang tadi yang udah ngeset ya. Ayo, ya sudah selesai semua ya, tinggal kita setin lagi nih. Setelah itu baru kita tuangkan coklat. Oke. Kita lanjut untuk mengisi coklat pralin yang sudah kita buat dengan isian nougatin yang sudah dicop halus ya, seperti ini. Kita isi ke dalam sini. Oke, selanjutnya kita tutup ya coklat pralin yang sudah diisi dengan ya. Ini untuk coklat pralin yang tidak ada isinya, saya menggunakan metode Oben Mary, di mana ada pan kecil yang kita isi dengan air yang mendidih dengan api besar ya, nanti kita kecilkan. Dengan pan kecil ini kita punya bowl yang sebesar ini, jadi bowlnya harus lebih besar dari ukuran pannya ya, agar uap air yang ada dari air ini tidak masuk ke coklat. Oke, kita tunggu sampai mendidih. Nanti kali ya, ini agak masih. Oke, ini ada coklat yang tadi saya campur dengan coklat aperture ya, sedikit kena sisaan dari yang tadi. Terus kemudian ini potongan coknya agak besar, jadi mungkin di atas apinya agak lebih lama sedikit. Kita kecilkan apinya. Kemudian seperti ini ya. Oke. Coklat, untuk kompon coklat ini kita tidak melakukan proses tempering karena tidak perlu, cukup dengan proses Oben Mary ini, kemudian langsung kita set di atas cetakan nanti. Sudah mulai agak leleh ya di sini. Boleh kita matikan di sini sedikit lagi mungkin. Ya, ini udah boleh kita matikan. Oke, kita pakai hand glove hand glove karet di sini. Sudah hampir semuanya ya, 9. Ini tadi sudah dielehkan ya Oben Mary. Kalau kita temukan di sini 34 dan bisa masuk ke dalam pipe ini. Selanjutnya kita isi cetakan ya. Ini untuk permen coklat pralin yang sudah diisi dengan nougatin dan sudah set ya, dan bisa kita keluarkan dari moldnya. Wah, oke. Selanjutnya adalah proses pengemasan ya, pengemasan dari coklat pralin dari aperture coklat. Oke, kita gunakan briefcase dan boxnya ya. Kita tidak menggunakan box. Kita ke coklat lain yang tidak ada isinya. Udah selesai. Kalian tidak ini. Air ya. Ini ya. Jangan terlihat ada isinya. Wah.
Oke, selanjutnya untuk finalnya kita akan molding nih untuk pralin yang tidak ada isinya ya. Coba, oke, baik. Nah, seperti ini ya. Bentuknya. Kemudian kita kemas di sini. Kita taruh di atas cake case-nya. Oke, sini tinggal oke, baik. Sudah jadi di sini pralin yang tidak ada isinya dan ada isinya ya. Keduanya dengan motif yang berbeda. Kemudian yang satu menggunakan coklat couverture, yang satu menggunakan coklat compound. Alhamdulillah setelah selesai. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.